Pandemi COVID-19 tak pernah terbayangkan sebelumnya aku berada di situasi yang benar-benar menggoncangkan kehidupan. Kesehatan menjadi taruhan utama agar dapat tetap bertahan hidup. Semua seakan dibuat limbung, bingung dan kocar-kacir menghadapi virus yang melanda negeri ini. Bertaruh nyawa agar bisa tetap memberitakan kepada masyarakat adalah resiko yang harus aku ambil sebagai jurnalis. Ini adalah dedikasi dan perjuangan yang tidak mudah. Aku tak boleh lemah menjadi hal utama melawan COVID. Apa yang dirasa paling mantap itu aja. Tidak ada komorbid ya? Tidak punya komorbid, umur berapa? 23 sekarang. Wah? Di sini dong? Iya. Kepikiran. Ayo, siap. Gini. Ya, Bu ya. Ini ya. Hah? Ini apa? Aduh. Sekarang tetap ya. Oke, Bang. Sekarang aku ngerasa ini baru berapa 10 menit ada. Gitu. Boleh nih. Terima kasih banyak ya. Sampai pengajian kalian ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tribuners. Saya Jati, reporter Tribun Jateng. Saat ini saya sedang berada di Gor Satria Purwokerto, di mana Gor Satria Purwokerto ini adalah menjadi tempat karantina bagi para pemudik yang akan masuk ke wilayah Kabupaten Banyumas. Untuk mengetahui situasi dan kondisi terkait dengan karantina di Gor Satria Purwokerto, saya akan mengajak teman-teman Tribuners semua untuk melihat situasinya seperti apa. Nah, ini adalah situasi di Gor Satria Purwokerto, tempat para pemudik yang akan dikarantina pada saat awal-awal pandemi melanda di Indonesia. Screening, tes kesehatan, swab itu adalah suatu hal yang wajib dilakukan. Ini bilik-bilik yang dipersiapkan bagi para pemudik yang akan dikarantina di sini. Sudah berapa banyak pemudik yang masuk di karantina Gor Satria Purwokerto, Pak? Untuk totalnya ada 38. 38 itu ada dibagi menjadi beberapa pilihan, yaitu di sini ada karantinanya tetap 5 hari di Gor. Terus ada karantina nanti di hotel kalau memang mampu untuk di hotel dengan pengawasan ketat oleh petugas medis dan petugas BPBD setelah petugas Satpol PP. Jadi kita tinjau tiap hari. Tuh, selanjutnya ada juga karantina yang melanjutkan di karantina desa yang kebetulan desanya sudah menyediakan tempat karantina, tapi untuk di beberapa desa itu memilih untuk warganya tetap di Gor. Pak, kalau mana, Pak? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Ini kan udah tahu ada larangan mudik ya Tahu. dari pemerintah. Tapi kok memilih mudik, nekat mudik itu kenapa, Mbak? Terpaksa aja sih sebenarnya, nggak niat mudik juga. Atau ada urusan mungkin? Enggak, sebenarnya kabur dari rumah. Kemudian ini tujuannya kemana? Ke Pasir Kidul, ke Banaran. Oh, di Purwokerto ya? Iya. Masih di Purwokerto ya? Itu ketika di Gor ini tadi diperiksa apa aja? Disuruh ngapain aja? Maksudnya di tempat sini. Disuruh ngapain aja, diperiksa atau Diperiksa pas di depan aja sih, kayak di kalau belum swab di swab gitu. Cuman aku diperiksa. udah swab, paling nggak diperiksa juga, di apa ya? Cek Diperiksa suhu antigen sama juga? enggak. Oh enggak.
Kan udah sebelum masuk sini aku udah diperiksa soalnya. Sudah berapa ini hari di sini? Dari tanggal 9. Dari tanggal 9. Iya. Suruh sampai tanggal berapa? Tanggal 13 ada Sampai di tanggal 13. Iya. Udah tak. Ini adalah situasi siswa-siswa SMP di Merbet Purbalingga yang sebagian besar siswanya adalah positif COVID dan harus menjalani karantina di sekolah mereka, harus menginap kayak gitu bersama-sama karena untuk Fitri Roaini. Gimana deh akhirnya bisa pulang? Senang. Kalau pulang mau ngapain? Emang kangen ya? Udah kangen ya? Di sini kemarin ngapain aja? Sama teman-teman ya? Belajar juga nggak di sini? Bawa buku juga, jadi belajar bareng-bareng ya. Ini sebelum pulang ngapain aja persiapannya? Apa? Beres-beres gitu ya. Di kelas ada berapa orang? 8 orang. Emang udah kangen banget ya. SMP 4 Merebet karena tentunya hari ini Satu sisi. tentunya orang tua harus selalu mengingatkan kaitannya prokes, dan di samping itu kita juga akan nanti melakukan percepatan vaksinasi. Jadi paling tidak syarat untuk nanti sekolah ini bisa dilakukan PTM, salah satu syaratnya adalah sudah dilaksanakan vaksinasi. Walaupun belum menyeluruh 100%, tapi paling tidak ada 30% ini sudah tercover lah. Nanti ini adalah suasana di jalanan kota Purwokerto pada saat masa pandemi. Ada beberapa ruas jalan yang ditutup dan hal ini otomatis dimanfaatkan oleh para anak-anak yang bermain bola, sehingga terlihat sekali ini jalanan tuh lebih lengang, kemudian tidak ada banyak aktivitas kendaraan yang berlalu lalang di jalan utama Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto. Ini kok mainan sepak bola di tengah jalan, nggak takut? Kenapa? Ayo. Karena ditutup. Ditutup, jadinya nggak ada kendaraan, mainannya di sini. Oh, emang biasanya main di mana? Di Di tanah kosong. Oh, tanah kosong. Anjoy apa ini? Ini senang main di sini gara-gara jalan ditutup. Iya. Ayo. Iya. Kita beres. Ya, hati-hati ya. Ya. Ntar ada polisi gimana? Selain situasi di jalanan, pusat perbelanjaan yang ada di Purwokerto ini adalah Rita Supermall, juga salah satu yang paling terdampak. Protokol kesehatan harus dijalankan begitu ketat, kemudian aktivitas ekonomi juga terhambat. Meskipun tetap buka, namun situasinya lebih sepi ya. Ada seneng ada enggaknya ya. Soalnya kan senengnya itu bisa belanja lebih luas lagi. Tapi kalau di dalam itu lebih ramai gitu, jadi lebih takut juga gitu. Kemarin-kemarin Ada rasa khawatir itu. Terus kalau penerapan protokol kesehatannya sendiri gimana Mbak dari mall? tadi waktu saya ke bawah itu ke supermarket, aku itu cuma bisa aja Tembak ya, cek suhu terus. cuman itu ada beberapa orang yang tadi nggak pakai hand sanitizer gitu. Oh gitu. Jadi pas awal masuk Selain pusat perbelanjaan, bioskop pun tidak luput dari dampak adanya pandemi ini ya. Otomatis tutup. Namun ini situasi pada saat akan pembukaan pertama kali.
Nah, ini dia teman-teman. Sebenarnya ini agak sedih, tapi juga gimana ya, karena penjualan peti mati sebagai tempat gitu untuk mayat-mayat atau jenazah korban COVID ini justru mengalami kenaikan pesat. Ini adalah pengusaha peti mati yang ada di Purwokerto. Kondisi yang saat ini katanya kan lagi tinggi-tingginya nih. Itu sehari sampai berapa sih? Ya, sehari paling 5. Sehari 5. Sehari bisa 5. Dari Margono sendiri 3, terus rumah sakit lainnya itu misalnya Ananda dan Jaya Wisuma. Per Januari ini sudah berapa? Tadi Ya, per Januari sudah keluar sekitar 150 peti ya. Oh, 150 peti. Per Januari. Ya, Januari. Kalau normalnya berapa? Sebelum pandemi Sebelum pandemi paling 10-20 per bulannya itu, Bu. Iya. banyak Ini didatangkan dari mana petinya? Jepara. Dari Jepara. Dalam kondisi berarti sudah 90% jadi gitu Iya, ya. sudah begitu. Dari sini dicap terus dipasang plastik. Berarti suplai ke rumah sakit. Iya. Rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah. Rumah sakit pemerintah ya RSUDS Sebarang, RSUD Banyumas, RSUD Banyumas. Seiring dengan berjalannya waktu, setelah ditemukan vaksin, pemerintah menggencarkan vaksinasi nasional kepada para warga masyarakat. Ini adalah salah satu bentuk vaksinasi nasional kepada para anak-anak SMA di Purwokerto untuk mempercepat vaksinasi dan proses belajar mengajar secara tatap muka. Mereka divaksin secara menyeluruh. Gimana udah vaksin ini? Lebih seger gitu. Lebih nggak khawatir lagi terpapar COVID gitu ya? Mudah-mudahan sih gitu. Terus selama ini gimana? Selama ini sih baik-baik aja, nggak ada indikasi terkena COVID ya. Semoga berharap selanjutnya itu habis divaksin lebih baik gitu. Iya, setelah harapan setelah divaksin ini gimana? Belajar sekolahnya gimana? Pengennya sih itu tatap muka offline, tapi ya lihat nantinya aja. Tapi udah pengen situasi ya. Tapi selama ini emang online gimana sih? Online lancar, cuma boring di rumah ya. Jenuh gitu ya. Namanya siapa namanya? Siapa? Namanya siapa? Afif. Afif siapa? Muhammad Rokfat Afif. Kita beranjak ke tempat wisata. Setelah sekian lama ditutup, akhirnya pada waktu itu mulai diberlakukan pembatasan. Kalau kondisi pengunjungnya gimana Pak di hari kedua? Yang mulai hari kedua kita ini jam berapa? Jam 12 jam tadi 12 90. Sekarang 106. Jam berapa? 12.30. Kalau hari kemarin sih Pak berapa? 20 yang ditolak 51. Ini yang tadi yang ditolaknya ada 100. Ya, ada rombongan tadi juga ada dari Cirebon, ya tapi karena kebijakannya seperti ini ya, tetap kita konsekuensi. Ya, tapi mungkin ada lobby ya, maksudnya komunikasi ke gubernur untuk kalau bisa saat itu levelnya Pak Bupati. Oh, Pak Bupati. Ya. Pak Bupati kemarin informasinya sudah. Kemarin kan di IG Pak Bupati kan beliau sedang menemui
salah satu menteri di Jogja. Oh iya. Salah satu menteri yang ngurusi PPKM. Karena kan kalau vaksin semangatnya jadi berlawanan, bahkan kita ngejar PAD, sedangkan kalau dibatasi kan makin sulit kita masuk, Pak. Ya, kalau itu dari sisi PAD, tapi kalau dari sisi kesehatan beda lagi.